Wa qad tamassaka bi dhahiri hadzal lafzi man mana'ar riwayata bil ma'na. Nah, sampai ada para ulama hadis itu yang mengatakan haram riwayat bil makna. Jadi riwayat bil makna itu begini, sahabat itu mendengar dari Rasulullah, kemudian sahabat ini memahami perkataan Rasulullah, kemudian diriwayatkan makna yang dia pahami dari Rasulullah. Jadi lafadznya dirubah tuh, bukan Muhammad sendiri. Jadi bedanya kita sama sahabat itu begini, kita itu mendengar hadis, ya, terus kita itu paham sama perkataan Rasulullah, itu pahamnya belum tentu benar, ya, pahamnya belum tentu benar. Cuman kalau sahabat mendengar perkataan Rasul, kemudian beliau itu paham, maka beliau benar paham. Tatkala beliau tidak paham, beliau benar tidak paham. Kayak kita kalau denger Sunda Buhun, kita tuh ngerti yang kita paham mana, yang kita nggak paham yang mana kita ngerti. Ya, kalau dengerin lagu-lagu zaman dulu itu, kita tuh tahu kita orang Sunda kok. Ada yang kita paham, ada yang kita nggak paham. Yang kita nggak paham, kita paham, kita nggak paham. Yang kita paham, kita paham. Nah, yang kita paham diucapkan dengan bahasa yang lebih mudah. Itu namanya riwayat bil makna. Makanya sekarang mah banyak tuh kayak orang-orang Salafi Wahabi nggak paham. Mereka itu banyak berbohong atas nama Rasulullah. Karena mereka itu mendengar hadis, menukil hadis, kemudian yang dia paparkan itu bukan hadisnya, tapi apa? Pemahamannya. Padahal dia sendiri pun tidak paham atas apa yang dia dengar dari Rasulullah, begitu, dari apa yang dia baca dari Sahih Bukhari. Paham ya? Nah, para ahli hadis, jadi ada perbedaan antara Al-Quran dengan hadis itu dari segi transmisi periwayatan. Al-Quran itu dia tidak boleh diriwayatkan dengan makna, tidak boleh. Misalkan ada bahasa ya, qul huwallahu ahad, misalkan. Nah itu dirubah nanti, qul la ilaha illa huwa al-ahad. Itu kan maknanya sama saja. Ya, qul la ilaha illa huwa al-ahad. Sama saja maknanya itu, sama qul huwallahu ahad. La ilaha illa huwa Allahu al-ahad, itu sama saja maknanya. Cuman periwayatan dengan dengan makna Al-Quran jelas haram, tidak boleh. Jadi tidak boleh dibaca seperti itu. Atau misalkan Bismillahirrahmanirrahim nih, mentang-mentang kita udah paham muta'aliknya, kita tahu muta'alaknya Bismillah itu. Apa misalkan usolli, Allahu Akbar, usolli bismillahirrahmanirrahim, musta'inan billah. Nggak boleh itu kayak gitu. Ya, jadi kita cuma bisa memahami saja. Tatkala dibacakan Al-Quran harus sama dengan apa yang didengar dari Rasulullah, begitu. Nah itu apa bedanya. Nah cuman pada akhirnya ulama hadis berbeda pendapat mengenai hadis. Nah sekarang kalau misalkan ulama hadis ini meriwayatkan bil makna, apakah itu sudah dihitung kepada orang yang mengatakan sesuatu atas Rasulullah apa yang beliau tidak katakan. Nah makanya sebagian ulama hadis itu berpegang dengan hadis ini, ya, bahwa mereka itu tidak mau meriwayatkan apa? Bil makna. Jadi sekiranya kalau lupa aja, nggak tahu saya, mendingan nggak ngomong begitu. Meskipun saya paham. Wa ajabal mujizuna anhu bi annal murada an-nahyu anil ityan bil lafzin yujibu taghayyurul hukma. Nah, sedangkan mazhab periwayat hadis yang membolehkan riwayat bil makna itu mengatakan bahwa yang dimaksud tidak boleh itu apabila membawa lafaz yang merubah makna. Itu baru tidak boleh. Ya. Ya makanya kayak bahasa ainallah fis sama, terus diriwayatkan di mana Allah dijawab di langit. Nah itu sudah berbohong atas nama Rasulullah itu. Ya, saya kemarin baru baca hadis ya, ada hadis apa Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu tingginya kan berapa? 60 hasta. Ya, tingginya itu situ nadhiro'an fis sama. Ada bahasa begitu, itu dari Rasulnya begitu, dari Rasulnya itu. 60 dhiro' fis sama. Fis sama itu apa di langit Nabi Adam itu? Enggak. Maksudnya fis sama itu apa? Fitulihi, di dalam tingginya. Ya. Nah itu
Jadi jadi tatkala sahabat mengatakan ditanya aina Allah, dia jawab fis sama, kemudian diterjemahkan di langit. Nah itu bohong atas nama Rasul itu. Ya, berbohong karena fis sama itu dia beda. Orang Arab dahulu tatkala mendengar hadis beda dengan kita sekarang mendengar hadis. Apalagi kita sekarang mendengarnya bukan hadis tapi terjemahan. Nah makanya gini, ya kalian itu jangan sampai salah guru. Kalian itu mau ilmu yang sedekat mungkin dengan Rasulullah. Ya, jadi kan mau ngaji itu sama siapa? Sama Rasulullah lah. Ngaji sama orang kok, nggak ada harganya omongan orang itu. Nah, kalau kita mau ngaji sama Rasulullah, maka sudah nggak ada, Rasulullahnya sudah tidak bisa diakses. Maka kajinya sama siapa? Sama para ulama, sama para pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka yang diucapkan oleh guru kalian ini harus yang sedekat mungkin dengan Rasulullah. Nah ini yang disebut apa? Sanad. Ya, sanad keilmuan tuh. Makanya hadis-hadis itu para ulama berbeda pendapat. Dan setelah berbeda pendapat para ulama itu ditahqiq mana yang paling tepat di antara perbedaan pendapat ini. Nah, yang paling dekat inilah yang paling dekat kepada pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Makanya kalau dari awalnya sudah ada bau-bau mujasimah, ya terus kesananya itu ayat-ayatnya mujasimah semua sudah, ya, begitu. Terus selesai ya.